Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sameta Margarita Barubarus dari kelas 2B D3 Kebidanan Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan fisik ibu hamil trimester pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama itu oksigen. Oksigen adalah satu komponen gas dan unsur vital dalam proses metabolisme untuk mempertahankan keberlangsungan hidup sel-sel tubuh. Yang kedua, kebutuhan nutrisi ibu hamil. Kebutuhan nutrisi ibu hamil pada trimester pertama yaitu minggu pertama sampai minggu keempat. Ibu harus mengkonsumsi jenis makanan yang berkalori tinggi karena kebutuhan kalori yang bertambah 170 kalori minggu kelima. Contoh makanan yang dikonsumsi antara lain seperti sereal, nasi 6 porsi, buah 3 sampai dengan 4 porsi, sayuran 4 porsi, daging sumber protein lainnya 2 sampai 3 porsi, susu atau olahan 3 sampai 4 porsi, dan cemilan 2 sampai 3 porsi. Minggu ketujuh, mengkonsumsi makanan sumber kalsium untuk menunjang pembentukan tulang. Kebutuhannya sekitar 1000 mg per hari. Minggu ke-9, penuhi kebutuhan asam folat 0,6 mg per hari. Minggu ke-10, saatnya memperbanyak memakan protein untuk memperoleh asam amino untuk pembentukan otak janin. Minggu ke-12, sejumlah vitamin harus terpenuhi, yaitu vitamin A, vitamin B, vitamin B2, vitamin B3, dan vitamin B6. Kebutuhan nutrisi ibu hamil trimester 2. Minggu ke-13, kurangi dan hindari meminum kopi. Minggu ke-14, ibu perlu menambah asupan 300 kalori per hari. Minggu ke-17, makan buah dan sayur untuk mencegah sembelit. Minggu ke-24, batasi penggunaan garam yang berlebih. Minggu ke-28, konsumsi aneka seafood untuk memenuhi asam lemak omega 3. Kebutuhan nutrisi ibu hamil pada trimester 3. Yang pertama, kalori, yang kedua lemak, yang ketiga vitamin, yang keempat yodium, dan yang kelima air. Personal hygiene. Personal hygiene pada ibu hamil adalah kebersihan yang dilakukan oleh ibu saat sedang hamil. Personal hygiene ibu hamil, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dimulai dari kebersihan rambut dan kulit kepala, kebersihan payudara, kebersihan pakaian, kebersihan vulva, dan kebersihan kuku, tangan, dan kaki. Pakaian. Pada dasarnya, pakaian yang digunakan harus yang longgar dan menyerap keringat. Eliminasi pada ibu hamil. Eliminasi pada ibu hamil trimester pertama yaitu frekuensi buang air kecil akan meningkat karena kandung kencing terikat oleh pembesaran uterus. Buang air besar normal, konsistensi lunak. Pada trimester kedua, frekuensi buang air kecil normal kembali karena uterus sudah keluar dari rongga panggul. Trimester ketiga, frekuensi buang air kecil meningkat karena penurunan kepala ke PAP atau pintu atas panggul. Buang air besar sering obstipasi atau sembelit karena hormon progesteron meningkat. Seksual. Kebutuhan seksual pada tiap trimester. Trimester pertama, minat menurun pada trimester 3 bulan pertama. Biasanya gairah seks menurun karena gangguan rasa nyaman dan rasa cepat lelah. Trimester kedua, gairah seksual dapat meningkat. Ketiga, gangguan rasa nyaman berkurang. Trimester ketiga, minat menurun lagi, libido dapat turun kembali, kehamilan memasuki trimester ketiga. Mobilitas body mekanik. Mobilitas adalah suatu kondisi di mana tubuh dapat melakukan kegiatan dengan bebas. Istirahat dan tidur. Istirahat dan tidur yang sesuai adalah sama pentingnya bagi kesehatan yang baik, dengan nutrisi yang sama dan olahraga yang cukup. Tiap individu membutuhkan jumlah yang berbeda untuk istirahat dan tidur. Istirahat dan tidur. Tidur malam kurang lebih sekitar 8 jam istirahat dan tidur siang kurang lebih 1 jam. Posisi ibu hamil. Posisi aman untuk ibu hamil minggu ke-16 adalah posisi miring ke kiri. Traveling. Bumil harus hati-hati dalam membuat rencana perjalanan yang cukup cenderung melelahkan. Persiapan laktasi. ASI merupakan cairan putih yang dihasilkan oleh kelenjar payudara wanita melalui laktasi. Kebutuhan psikologis ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Yang pertama itu adalah support keluarga, yang kedua support tenaga kesehatan, yang ketiga rasa aman dan rasa nyaman selama kehamilan, yang keempat persiapan menjadi orang tua, dan yang kelima persiapan sibling. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Yang pertama itu stresor, faktor yang memicu stres ibu hamil yang berasal dari diri ibu sendiri. Yang kedua, dukungan keluarga. Dukungan sosial merupakan ketersediaan sumber daya yang memberikan kenyamanan fisik dan psikologis bagi ibu. Yang ketiga, substance abuse, merupakan perilaku yang merugikan dan membahayakan bagi ibu hamil. Yang keempat adalah partner abuse, merupakan kekerasan yang dilakukan oleh pasangan atau suami dari ibu. Terima kasih.